Tak mudah mengabdi dalam dunia pendidikan. Ada beban tak ringan di pundaknya. Tapi ini adalah panggilan jiwa. Semua dijalani dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dialah Izzuddin, Kadis Dikbud, Lotim NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Saya Izzuddin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lombok Timur, mengucapkan selamat Hari Guru Nasional yang bersamaan dengan hari ulang tahun PGRI yang ke-78 tahun 2023. Bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Dan ayo kita simak wejangannya, semoga bisa menjadi pedoman kita di dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Mutasi BKPSDM, yang kami hormati Bapak Ibu PT Dikbud Kecamatan Sikur, Bapak Ibu Guru purna tugas, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang purna tugas tahun ini, Bapak Ibu Guru para tamu undangan, rekan-rekan media. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keapiatan serta keluangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting, pelepasan Bapak Ibu Guru kita yang purna tugas tahun ini. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada guru terbaik umat ini, suri teladan kita, kudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti dan kebaikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sudah menulis di website memperingati Hari Guru Nasional, panjang sekali tentang keagungan seorang guru. Guru ini Bapak Ibu profesi yang sangat mulia, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mentakdirkan Bapak Ibu jadi guru. Kenapa Bapak Ibu? Saya ingin nyetir satu hadis saja dari Rasulullah. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku ini diutus jadi guru. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat, Bapak Ibu, yang melanjutkan risalah perbaikan ini setelah terputusnya Nabi adalah Khatamul Anbiya wa Mursalin, Nabi kita, maka gurulah yang memegang estafet perubahan ini, perbaikan ini. Karena itulah maka posisi guru ini menjadi sangat strategis dalam rangka perbaikan umat. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus menjadi guru. Karena begitu mulianya profesi guru ini Bapak Ibu, Rasul juga menjanjikan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, seluruh malaikat, penduduk langit dan bumi, hatta juhriha wa hatta huta fil bahar la yusalluna ala muallimin nas al khair. Hingga semut yang ada di lubangnya,
ikan yang ada di lautan, mendoakan para guru yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Inilah ganjaran yang akan diterima oleh guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Begitu agungnya profesi guru ini, maka harapan kami mudah-mudahan niat tulus kita ketika kita mengambil profesi guru ini bisa kita pertahankan sampai kita pensiun, Bapak Ibu. Karena satu kalimat yang Bapak Ibu toreh, kebaikan yang Bapak Ibu toreh itu menjadi jariah kebaikan yang mengalir sampai hari kiamat. Karena itulah maka saya menyampaikan selamat purna tugas kepada Bapak Ibu guru, dan yakinlah ada di antara mereka yang memegang tangan kita ke surga. Dan yakinlah Bapak Ibu ada di antara ilmu-ilmu yang kita sampaikan dengan tulus kepada anak-anak kita, itulah yang mengantarkan kita ke surga, Bapak Ibu. Insyaallah. Inilah keagungan guru. Karena itulah maka kalau kita membaca perjalanan para ulama terdahulu tentang ketulusan dia mengajar anak-anak didik mereka, yang mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Karena di saat dibutuhkan tangan dingin seorang guru, kasih sayang seorang guru, di saat seperti ini, di tengah maraknya teknologi informasi yang begitu masif, yang tidak ada batasnya, bahkan sampai anak-anak kecil pun bisa mengakses tentang dunia ini, Bapak Ibu. Karena itu tugas berat Bapak Ibu guru sekarang sangat dibutuhkan. Ketulusan Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu guru. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ganjarannya juga disiapkan tidak main-main. Surga Bapak Ibu. Surga. Saya pernah seringkali menyitir sebuah sejarah perjalanan seorang Imam Syafi'i dengan muridnya yang bernama Rabi bin Sulaiman. Saya ingin menyitir kembali agar menjadi inspirasi kita semua. Ada pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini. Imam Syafi'i salah satu mujtahid mutlak, Bapak Ibu, di antara 4 imam yang kita kenal. Sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Tidak yang terkenal ya 4. Padahal banyak, Ibnu Mubarak, Ibnu Sirin, ya, dan seterusnya, banyak para ulama-ulama yang memiliki fatwa-fatwa yang layak untuk kita baca dan kita ikuti. Saya ambil satu saja, Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 1500 Hijriah. Begitu wafatnya Abu Hanifah, beliau lahir. Ada kisah yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran, Bapak Ibu. Kisah Imam Syafi'i dengan salah satu murid yang paling bodoh, ya, namanya Rabi bin Sulaiman, Bapak Ibu. Di antara ribuan murid-murid Al-Imam Syafi'i ini ada satu yang mungkin dapat kita ambil pelajaran. Rabi bin Sulaiman ini sangat bodoh. Kalau bahasa kita sekarang, sangat lamban menerima pembelajaran dari Al-Imam Syafi'i. Ada murid yang sangat cerdas, bahkan sampai mendirikan mazhab sendiri, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Rabi bin Sulaiman dididik sejak kecil, Bapak Ibu. Ditempa, diarahkan, dibimbing. Bertahun-tahun, Bapak Ibu. Tidak setahun dua, dari kecil sampai dia dewasa. Dalam perjalanannya, Bapak Ibu, mendidik Rabi bin Sulaiman ini bertahun-tahun. Karena mohon maaf, ketika kita bicara soal tentang bagaimana kita mengidentifikasi bakat dan minat anak-anak kita, bukan berarti orang-orang terdahulu tidak melakukan hal serupa. Justru mereka sangat serius memperhatikan tentang bakat dan minat potensi dari anak-anak didik mereka.
Seluruh murid-murid Imam Syafi'i itu tertatap semuanya oleh beliau. Dan salah satunya yang menarik perhatian beliau adalah Rabi' bin Sulaiman. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika majelis berjalan, selesai majelis, Al-Imam Syafi'i selalu menanyakan kepada Rabi' bin Sulaiman, "Wahai anakku, apakah kau mengerti apa yang kau ajarkan tadi?" "Tidak ya Syekh." Bertahun-tahun sampai pada akhirnya Rabi' bin Sulaiman ini malu untuk hadir di tengah-tengah majelis Al-Imam Syafi'i. Dia menghilang karena malu. Akhirnya datang Imam Syafi'i mengajarkan kembali, ditanya, "Wahai anak-anakku, apakah kau tahu kemana Rabi' bin Sulaiman?" "Tidak ya Syekh." Al-Imam Syafi'i mencari Rabi' bin Sulaiman dari pasar ke pasar. Sampailah dia ketemu Bapak Ibu. Lalu kemudian apa yang terjadi? "Wahai anakku, kau datanglah ke rumahku, aku ajarkan engkau sendirian." Bayangkan Bapak Ibu. Di privat lah bahasa keren sekarang ini. Begitu dia hadir di rumahnya bertahun-tahun Bapak Ibu. "Wahai anakku, apakah udah ngerti engkau apa yang aku ajarkan?" "Tidak ya Syekh." Pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diungkapkanlah kegelisahan Al-Imam Syafi'i. Apa kata beliau? "Wahai anakku, hari ini aku tidak mampu lagi untuk mengajar engkau. Aku serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah dan aku akan mendoakan engkau." Benar Bapak Ibu. Maka Al-Imam Syafi'i berdoa, Rabi' bin Sulaiman berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, ketika Rabi' bin Sulaiman menjadi dewasa, tua, muncul sebagai ulama besar Bapak Ibu. Rabi' bin Sulaiman ini yang menulis kitab kitab induk fikih Al-Imam Syafi'i 8 jilid. Beliaulah yang paling sikoh meriatkan tentang seluruh ajaran Al-Imam Syafi'i. Apa yang kita bisa petik dari pelajaran ini? Tidak boleh ada dikotomi di antara anak kita. Jangan pernah memandang remeh tentang anak-anak kita yang bodoh-bodoh, yang nakal-nakal di mata Bapak Ibu. Jangan. Tugas Bapak Ibu memberikan kasih sayang kepada mereka, membimbing mereka, menuntun mereka, tugas kita. Lalu kemudian tugas yang paling penting adalah jangan pernah menyerahkan urusan kepada diri-diri kita ini, merasa pinter. Sebaik apapun metode yang Bapak Ibu laksanakan, persiapan sebaik apapun, kalau tidak dari doa Allah, tidak akan pernah sukses. Allahu Akbar. Tidak akan pernah sukses. Jangan menyandarkan urusan kepada kita Bapak Ibu. Oleh karena itu program kami yang sederhana mungkin di mata Bapak Ibu, kelas sehat, prestasi hebatnya besar gaungnya nih, pengaruhnya, efeknya di kemudian hari besar. Mungkin Bapak Ibu hanya merenung, apa sih kelas sehat, prestasi hebat itu? Ada muatan yang cukup besar, yang dahsyat di situ Bapak Ibu, yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Yang penting kita jalankan itu. Yang pertama, hadirkan lingkungan yang sehat itu, lingkungan kelas yang aman, nyaman, bersih, rapi. 8 jam anak-anak kita dalam kelas, maka dibutuhkan suasana yang aman, nyaman, sehingga dia tenang. Lalu kemudian yang kedua, sehat fisik anak-anak kita. Asupan gizi harus terpenuhi Bapak. Bagaimana mungkin dia bisa semangat untuk belajar ketika dia lapar? Dan dalam program gerakan sarapan pagi ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan asupan gizi anak kita, itu banyak pendidikan karakter yang bisa kita tunaikan di situ. Pembiasaan mencuci tangan sebelum makan, pembiasaan mengucapkan bismillah, makan menggunakan tangan kanan. Jangan ingat remeh di Bapak Ibu. Saya lihat tuh banyak tuh masih yang paling, padahal sudah maklum kita. Bahkan Nabi sangat peka dalam masalah ini. Ketika dia anak kecil makan pakai tangan kiri, ya gulam samillah kul biyaminihi. Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kalian. Nabi melihat anak kecil langsung direspon. Nah kita kan biasa-biasa. Ini kalau udah biasa dari kecil makan minum menggunakan tangan kanan, itu berat Bapak Ibu.
Entar lagi saya lihat nih, pasti ada yang lupa. Karena tidak terbentuk sebagai karakter kita. Ya, karena itu kebiasaan ini penting. Pembiasaan makan, minum, menggunakan tangan kanan, memberi, menerima tangan kanan. Dan Bapak Ibu sudah tahu siapa yang makan minum pakai tangan kanan? Setan. Ketika kita mendapat asupan gizi yang halal, bersih, sehat dan seterusnya, maka cara makan juga harus benar. Cara makan harus benar. Saya sangat terkesan ketika Johri begitu selesai dia stafet, ambil minuman, dia duduk. Kan viral di dunia mempertanyakan kenapa harus duduk Johri ini, katakan. Orang yang tidak tahu tentang adab minum, makan itu, ya dia dianggap bukan hal yang beda. Johri sudah menunjukkan adab makan minum. Begitu dia ambil minuman, dia duduk. Viral dunia. Kok sempat-sempatnya duduk sedang persiapan melari? Nah itulah kalau karakter sudah mendarah daging. Dalam kondisi apapun kita bisa wujudkan, laksanakan. Nah begitu juga makan minum menggunakan tangan kanan. Makan dengan tertib. Selesai makan, dalam kondisi lingkungan kita bersih. Menempatkan sampah organik dan anorganik. Selesai makan, berdoa. Minimal alhamdulillah. Ini praktik baik, ini karakter-karakter yang harus kita ajarkan sejak dini. Baru dia menjadi perilaku anak-anak kita. Kalau tidak, kita akan gagal. Nah ini, gerakan sarapan pagi ini penting untuk memenuhi asupan gizi anak kita. Dan yang ketiga yang paling penting nih, basis perbaikan manusia ini, asas untuk menghadirkan manusia yang berperilaku, berakhlak mulia, berperadaban, ini asasnya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membentuk jiwa mereka, hati mereka yang tempatnya akhlak, tempatnya ilmu. Nah ini butuh asupan gizi juga Bapak Ibu, agar dia hidup hati mereka ini. Dan kita ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak usah jauh-jauh lah. Kita ukur diri kita, seberapa semangat kita itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika panggilan azan di masjid masih sudah ada kajuluk, masih belo waktu. Tenda masih kotor, Bu. Pak, Allah itu boleh di rumah lah dapat bapak-bapak ini. Jangan pernah aku kan wah suci ya tuh. Lalu azan berkemandang masih belo waktu. Hati-hati. Berarti atenta masih perlu asupan gizi. Kemudian bahkan sebulan-bulan, seminggu-minggu, berhari-hari tidak pernah nyentuh namanya Al-Quran. Wah, atenta masih kotor Bapak Ibu. Kalau tidak pernah cinta dengan sholat berjamaah, tepat waktu, baca Quran, bersedekah pada fakir miskin, anak yatim piatu, kepala diri kita. Ada apa saya ini? Kok berat saya bersedekah? Kok berat saya naik ke masjid? Kok berat saya ngaji? Apa obatnya Bapak Ibu? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai sifat, bukan dawa. Kalau dawa itu, ini Pak Kabit kalau kepala mungkin bodrek. Saya paramek biasa minum paramek kalau pusing-pusing. Nah itu sifat dawa. Obat itu satu jenis penyakit yang sama tidak bisa disembuhkan dengan satu jenis obat yang sama. Itu sifat dawa. Tapi kalau sifat menyembuhkan, mengangkat penyakit yang paling berbahaya yang ada pada batin manusia, pada dada manusia. Sifaul lima fis sudur, menyembuhkan penyakit yang ada di dada kita ini. Penyakit riya, penyakit sombong, merendahkan orang lain. Seluruh penyakit-penyakit menggibahi orang lain, memfitnah orang lain, itu penyakit-penyakit yang bersemayam di dada yang diangkat oleh Al-Quran Bapak Ibu. Berat untuk melakukan perbaikan, kebaikan. Itu penyakit yang ada di dada kita.
hati-hati. Ini kalau tidak dari dini, sejak dini kita bangun ini Bapak Ibu. Kita bersihkan dada anak kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Maka lewat saja dari telinga kiri ke telinga kanan. Nah inilah yang menjadi fokus perhatian program saya. Kelas sehat, prestasi hebat. Hebat itu apa? Hebat yang paling puncak itu masuk ke surga. Iya kan? Tujuan manusia masuk ke surga. Akhir dari perjalanan hidup kita ini kita mengingat masuk ke surga. Tidak ada lain. Mau jadi kaya, sampai menjadi kaya Anda Bu. Daripada Qaulun. Jadi penguasa sampai kaya daripada Fir'aun. Tidak ada apa-apanya. Baru-baru jadi kepala dinas. Tidak ada apa-apanya Bapak. Semuanya akan lenyap itu semua. Puncak tujuan kita bagaimana kita selamat dunia dan akhirat sampai ke surga. Dan langkah-langkah begini ini yang harus kita bangun Bapak Ibu. Inilah menjadi komitmen saya diamanahin menjadi kepala pendidikan ini. Tentu adalah yang paling penting dalam hal ini keteladanan. Tidak ada teori lain untuk perbaikan ini adalah keteladanan Bapak Ibu. Kita ini dulu sejari dulu. Tidak kita ada dulu tengah doang. Baca Quran anakku, sholat anakku. Nonsen semua itu kalau tanpa dibangun di atas keteladanan. Tidak pada menjadi guru, kita pada jadi pemimpin. Tunjukkan keteladanan. Kita tidak perlu ngomong kalau kita berpraktek dalam kehidupan sehari-hari kita ini anak jarin. Nggak perlu saya, kalau berjamaah anakku. Nah, begitu saya dilihat hidupkan mobil berangkat ke masjid, oh bapak saya ke masjid. Juga anak-anak kita ini Bapak Ibu. Kalau di rumah tidak pernah nyentuh Al-Quran kita tidak akan pernah anak kita juga. Pada siang tulis pada mohon maaf. Terima kasih. Nih sekarang ada keluarga besar, keluarga kita sedang musibah, sakit Pak Huzoni. Dia sedang nama di rumah sakit jantungnya komplikasi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan diangkat penyakit beliau. Saya bilang sama teman-teman tadi di apel, dagang ngono bengkeng dapat dan kasengitan. Dah kurangin rokok dah. Dik balak sih dah kasengitan. Sugul semendak le. Luar pada ngempus menjaga sebungkus di luar yang ngumbe. Urusan dah pribadi dah. Lagu santung lokasi pendidikan ini ke mana-mana itu udah tuntun anak jarita. Oh di kuroko di dalam ruangan sekolah. Lihat luar jangan rokok aku. Mana-mana itu juga sampai nabur sudah jeraya. Ini hal kecil Bapak Ibu, tapi dampaknya luar biasa. Karena sudah menunjukkan perilaku yang tidak taat. Nah persoalan pendidikan ini yang tidak taat kepada kode etik kita sebagai guru. Tadi sudah saya ceritakan itu. Jangan pernah menyalahkan anak kita yang nakal. Pertanyakan diri kita, apa yang salah dari proses pendidikan kita? Cara saya mengajar, penampilan saya, bahasa saya. Tanyakan itu. Kalau anak kita kadang-kadang sedikit tidak menerima, introspeksi diri kita. Jangankan kepada anak didik kita, lek balik menakal anak kita ketahuan diri dan apa salah ya anak ya punya apa anak girang tiba oleh aku segala macam lingkungan segala ida dulu ku ampusakum wa nara dirimu kata Allah dalam Al-Quran dan itu asas perbaikan Bapak Ibu. Ku ampusakum kata Ibn Abbas abdibuhum wa allimuhum. Itu tafsirannya. Silakan dibuka tafsir. Ajarkan anakmu adab, akhlak, karakter, dan ajarkan mereka ilmu. Al-Quran sudah berikan isyarat kepada kita Bapak tentang yang pertama kali kita ajarkan anak kita adab, akhlak, karakter.
Adab itu Bapak Ibu implementasi daripada akhlak yang tertanam dalam jiwa kita. Akhlak itu sikap batin Bapak Ibu, yang diwujudkan, yang diimplementasikan dalam bentuk adab. Adab makan menggunakan tangan kanan, adab memberi menggunakan tangan kanan, adab cebok kiri, dan tuker-tuker ya. Zalim itu juga termasuk zalim terhadap anggota tubuh kita. Jika ada kakek gigi, jika ada cebok makanan, zalim juga itu. Itulah kurikulum yang tertuang dalam Al-Qur'an, anfusakum wa ahlikum nar. Perbaikilah dirimu dulu. Dirimu dulu, baru orang lain. Bagaimana adab mengajar kita yang baik, akhlak mengajar yang baik. Tadi sudah menginspirasi kita bagaimana Al-Imam Syafi'i terhadap kondisi anak yang paling bodoh, dia sudah teblok. Nah begitu Bapak Ibu. Bosan dan ngajar Anda, nggak ada kalimat itu. Sedikit-sedikit, nah saya ucapan terima kasih yang tulus atas sama pemerintah daerah Kota Lombok Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lombok Timur, menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu guru yang sudah purna tugas. Terakhir nasihat yang ketika kita sudah purna tugas, jangan terlalu banyak berpikir yang jangan banyak berpikir hal-hal yang memberatkan pikiran Bapak Ibu. Usia ini sangat mahal, terlebih lagi kita sudah usia 60 tahun. Tidak ada jaminan kita biasa hidup 65 tahun Bapak Ibu, tidak ada jaminan. Karena itu fokus sekarang, perbanyak istighfar. Saya mohon kepada kita semua, mari kita banyak istighfar, doa, permohonan ampun. Sekarang ini Bapak Ibu, itu dibutuhkan. Doa yang terbaik adalah istighfar saat ini Bapak Ibu. Dan istighfar yang paling baik adalah menggabungkan antara permohonan ampun dan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini yang paling baik. 100 kali bilang kelema. Setelah sudah salat subuh, zikir dan doa, duduk sejenak, astagfirullah wa atubu 100 kali. Lazimkan ini Bapak Ibu. Lazimkan ini. Jangan sampai berhenti. 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ahmad bin Hambal, usia senjanya, ya. Bayangkan antara rumahnya dengan Baghdad itu 500 km jarak rumah Imam Ahmad bin Hambal. Usianya sudah di atas 50 tahun, sudah senja. Ketika itu Bapak Ibu tergerak hatinya pergi ke Baghdad, padahal dia sudah tinggalkan Baghdad itu. Dia menyingkir jauh dari keramaian, tapi di usia senjanya itu terketuk hatinya, kok tiba-tiba ingin berangkat ke Baghdad. Benar juga, ada apa kata Imam Ahmad, kok tiba-tiba saya ingin sekali ke Baghdad. Berangkat pakai apa? Pakai kereta, pakai bis? No, jalan kaki Bapak Ibu. Modalnya apa? Gandum dan garam. Berbulan-bulan sampailah ke masjid di Baghdad, dia tidur. Dia padahal saat itu sedunia mengenal Imam Ahmad bin Hambal, dikenal, tapi mungkin wajahnya tidak dikenal, tapi namanya sudah menggaung dunia, dikenal sebagai mujtahid. Seketika itu ada penjual roti, kan kita baca tuh, penjual roti dengan gandum di dekat masjid. Wahai Bapak Syekh, kau nginaplah di rumahku, katanya. Didorong Imam Ahmad bin Hambal sampai jatuh di pinggir masjid itu. Akhirnya diajak ke rumahnya. Singkat cerita, tengah malam ini ganggu jarum, ini pembuat roti ini selalu begitu dia taruh adonan, astagfirullah, dilihat oleh Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Syekh, tahun kau ucapkan istighfar 30 tahun
di tahun ini hajatmu yang belum terpenuhi oleh Allah apa katanya? Satu katanya. Apa itu? Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Seluruh hajat saya ini sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu katanya. Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal itu. Ya Allah. Langsung dipeluk. Sayalah Ahmad bin Hambal itu. Bayangkan. Ahmad bin Hambal itu. Bagaimana Allah mengetuk hati Imam Ahmad bin Hambal gara-gara istighfar. Pelajaran penting. Tadi minta Pak, tolong kita kasih nasihat, kita mau tes ujian. Sejak saat ini kamu istighfar, saya bilang. Istighfar banyak-banyak. Masih cewek-cewek no sineman mau jodoh, becak istighfar banyak-banyak, Allah akan datangkan jodoh. Ini buktinya Imam Ahmad bin Hambal. Bukan setahun dua saya ini baca istighfar, 30 tahun Allah gerakkan hati Imam Ahmad bin Hambal untuk datang ke Baghdad jalan kaki, apalagi yang lainnya. Nah di saat sekarang ini kan, ya Allah, neka-neka ini bapak dia nak keluar jelas biar ke bedang B tempatnya. Begitu kita nggak tahu buka, tidak ada. Dia jadi fitnah no gibah. Ya. Wah keluar ke dengan si berjegar-jegar bahasanya letimu. Angka musibah mata ini, ya Allah. Sok temaleng ngaranna Bapak Ibu fitnah mata ini. Sok temaleng ngaranna. Karena itu maka harapan kami kita pada si Wahtawa ini tiang kan 54 sekarang ini. Mau masuk 25. Desember jangan 25 besok 26 mungkin. Banyak-banyak istighfar. Ini jadi isin lisannya Bapak Ibu. Astagfirullah wa atubu ilaih. 100 kali setiap pagi. Banyak baca Quran, sisa hidup kita ini bahkan dan banyak-banyak Allah mempersiapkan bekal yang panjang sekali Bapak Ibu, panjang, yang satu hari di akhirat berapa? Hamsina alfasana, 50.000 tahun sehari di akhirat. Sejelu ini nganti kita Bapak Ibu nih daripada ingat ini perjalanan panjang ini hamsina alfasanah dalam Al-Quran, 50.000 tahun sehari di akhirat, dan kita berdiri pada mahsyar dalam kondisi belum dihisab. Masing-masing kita akan berdiri dengan amal-amal kita. Ada yang tenggelam dengan keringat dan air liurnya, keringatnya nanah darah sampai betis, sampai paha, sampai pundak, bahkan ada yang tenggelam. Masing-masing itu belum proses hisab, berdiri dalam kondisi telanjang bulat tanpa alas kaki dan tanpa dihitam. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kita saling lihat? Sesungguhnya urusannya jauh lebih besar daripada saling lihat. Contoh ini dengan si kebakaran, arak si kelombas jadi perjalanan anaknya, sekedar kebakaran tangganya, bapak lagi urusan di depan kita dan neraka. Sekedar nih gempa kan jarak anak dah. Iya kan? Apalagi nih jumlah mata neraka. Namun tak ingat Pak Ibu, bandara kenana kepala dinas, apa lu kepala dinas ini? Muntah ingat ini bersadar itu selapu di nara yang kita bisa banggakan di dunia ini. Selain bagaimana kita mempersiapkan urusan kita jauh lebih besar di akhirat kelak ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin pesan-pesan dari kami selaku pimpinan mewakili Bapak penjabat bupati yang direktif tadi. Pak Garis tolong diwakili. Akhirnya dia menyampaikan salam takjim beliau karena banyak sekali agenda beliau sehingga beliau tidak bisa hadir, dan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat untuk saya pribadi, pribadi dan kita semua. Mari kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini untuk penyerah tugas secara simbolis dan Bapak Ibu Bapak Lalu Soekarno, kami persilahkan. Tetap semangat ya Pak Kadis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu. Dan semoga apa yang kau lakukan kali ini bisa menjadi bekalmu menuju keabadianmu kelak. Mari tambah lagi.